Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya belajar dari rumah? Pada pagi hari ini kita masih tema 7 yaitu kepemimpinan. Subtema 3 ayo memimpin. Nah, pada pagi hari ini kita masih pembelajaran 1. Nah, di situ apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki, apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Nah, jadi untuk menjadi seorang pemimpin, kalian harus memiliki sifat yang pertama yaitu adil atau tidak memihak. Kemudian yang kedua jujur. Ya, kemudian yang ketiga bijaksana dan masih banyak lagi sikap yang harus kalian miliki untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Nah, contohnya di sini ada teks. Semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari satu bulir dapat dibawa semut. Hingga tak cukup sekali atau dua kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir, ujar komandan semut, menjawab belalang. Ya, jadi kalian baca dulu teksnya sampai terakhir di situ. Kemudian di sini jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Nah, jadi jawabannya nanti di sini. Apa sih yang dilakukan kelompok semut? Kelompok semut itu sedang bekerja sama mengumpulkan bahan makanan untuk bekal nanti pada musim dingin. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena pada musim dingin sulit untuk mencari makanan, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menurutmu sikap belalang? Nah, sikap belalang bagaimana tadi? Sikapnya pemalas, suka meremehkan orang lain dan tidak menghormati orang lain, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara semut bekerja sama? Semut bekerja sama yaitu secara bersama-sama, gotong royong, membawa bulir-bulir makanan yang dibawa untuk ke sarangnya. Ya, kemudian yang keempat, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Jadi, setelah kalian membaca tadi, apa nilai yang kalian bisa teladani? Yang pertama yaitu pantang menyerah. Ya, karena semut itu pantang menyerah tadi, ya. Meskipun diejek oleh belalang tapi dia tetap bekerja sama. Kemudian persatuan dan kesatuan. Kemudian sikap yang ketiga, gotong royong. Dan yang keempat adalah membantu bersama, ya. Jadi itu adalah sikap yang harus kalian teladani dari seekor semut dan belalang. Nah, kemudian di sini apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Nah, kalau kalian tadi sudah membaca cerita tadi, pelajaran yang dapat kita pelajari yaitu pekerjaan itu akan lebih cepat selesai atau ringan. Kemudian persatuan dan kesatuan itu membuat tujuan bersama itu akan lebih mudah tercapai. Ya, nah sekarang ini ayo mengamati. Seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisinya dirinya dan tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, sekarang apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Ayo diisi diagram. Kelebihanku, misalkan kelebihanmu adalah pandai, misalkan seperti itu, ya. Semangat gotong royong. Kekurangannya apa? Misalkan malas, ya. Jadi itu adalah kelebihanku dan kekuranganku. Jadi siapa yang bisa mengisi kelebihanku dan kekuranganku? Dirinya sendiri. Nah, kemudian di sini, nah,
Menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Nah, sekarang kalian tuliskan contoh kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong apa saja. Piket kelas misalkan ya. Eh, kerja kelompok ya. Kenapa kok piket kelas dilakukan secara bersama-sama? Agar kalau misalkan dilakukan sendirian kelasnya kan besar ya. Jadi kalau dilakukan bersama-sama cepat selesai ya. Kemudian kerja kelompok dikerjakan secara bersama-sama, juga pekerjaan juga cepat selesai ya. Jadi itu adalah manfaat dari gotong royong ya. Nah, di sini ayo membaca. Sejahtera bersama koperasi. Nah, anak-anak baca dulu. Nah, kemudian di sini baca sekali lagi isi pidato Pak Badrun. Pak Badru, tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan. Apa sih pesan yang dapat kalian temukan setelah membaca teks pidato tadi? Yang pertama yaitu koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama para anggota. Kemudian yang kedua, anggota koperasi mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam menikmati keuntungan koperasi ya. Jadi itu adalah pesan yang dapat ditemukan dari pidato Pak Badru ya. Nah, kemudian di sini pidato Pak Badru di dalam teks sungguh menggugah. Bisakah kamu membuat teks pidato? Nah, kalau kalian membuat teks pidato itu ada bagian-bagian dari teks pidato. Yang pertama yaitu pendahuluan ya, ada inti, ada salam pembuka ya. Jadi salam pembuka dulu, kemudian inti ya, kemudian ada salam penutup nanti, dan ada kalimat penutup, dan ada salam penutup. Kemarin sudah belajar tentang teks pidato ya. Nah, tugas anak-anak yaitu buku Yudhistira halaman 159. Di situ ayo memimpin. Di situ ada teks siput, kura-kura, dan kata. Anak-anak baca dulu, kemudian nanti ditulis bagaimana sikap kata ya. Sampai halaman 63. Nah, 63 di situ kalian suruh mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato di atas. Nah, salam pembukanya ada apa enggak tadi? Terpenuhi, kalian centang ya. Ucapan penghormatan, rasa syukur, pendahuluan, maksud dari si pidato ya, kemudian tujuan, sasaran, dan yang terakhir adalah salam penutup ya. Jadi itu saja tugas untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.